Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran kama amar. Thumma salatan wa salaman ala Rasulillahi al-Mustafa al-akhir. Nanda semuanya, sekarang kita masuk pada materi kita yang terakhir, materi yang ke-14, yaitu etika mahasiswa muslim pada mata kuliah pendidikan agama Islam. Bagaimana seorang mahasiswa itu beretika? Maka mari kita perhatikan materi kita berikut ini. Yang pertama, harus memiliki niat yang ikhlas. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ta'allama al-ilma liyubahi bihi al-ulama'a wa yujari bihi as-sufaha'a wa yusrifu bihi wujuhun nasa ilaih, adkhalahu Allahu jahannam." Maka siapa yang belajar menuntut ilmu untuk membanggakan diri di hadapan para ulama atau mempermainkan orang-orang yang bodoh, dengan itu wajah orang-orang akan berpaling kepadanya, maka kelak dia akan masuk neraka jahanam. Jadi menuntut ilmu itu harus karena Allah. Yang kedua, berdoa, memperbanyak doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Jadi ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu akan ilmu yang bermanfaat, dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari ilmu, maka sungguh Allah akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah Maha benar, Allah benar-benar berserta orang yang berbuat baik. Yang keempat, selanjutnya menjauhi maksiat. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya yang bernama Waqi' dan berkata tentang kendala keluhan yang ia hadapi ketika itu. Lalu kemudian Waqi' menjelaskan yang kemudian diabadikan oleh Imam Syafi'i dalam sebuah syairnya. Syakautu ila Waqi'i su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lam bi anna al-'ilma nurun wa fadlullahi la yu'tah 'asin. Maka aku mengadu kepada guruku bernama Waqi' tentang jeleknya hafalanku, maka ia memberikan petunjuk kepadaku agar meninggalkan kemaksiatan. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi tinggalkanlah maksiat. Yang kelima itu tidak malu-malu. Ya, dalam menuntut ilmu itu nggak ada istilah malu-malu. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, "Ni'man nisa'u nisa'ul ansar, lam yamna'hunna al-haya'u ayatafaqahna fid-din." Sebaik-baik wanita itu adalah wanita Ansar, karena mereka tidak terhalangi oleh rasa malu mereka dalam menuntut ilmu agama. Jadi dalam menuntut ilmu agama itu tidak ada malu-malu, sampaikan saja, ya, atau tanyakan saja kalau seandainya hal itu perlu untuk ditanyakan. Yang keenam, mengamalkan ilmu. Ya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Orang yang berilmu itu akan menunjukkan, mengajarkan orang lain, serta mengamalkannya. Dalam sebuah patah Arab dikatakan juga, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu itu tanpa pengamalan sama seperti pohon yang lebat tapi tidak memiliki buah, yang tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Selanjutnya, etika makan dan minum. Pertama, makanlah sesuatu yang halal, ya. Makanlah makanan yang halal, minuman yang halal. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah dikatakan, ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Ini dalam hadis yang panjang, termasuk dalam kutipan ayat Al-Qur'an, bagaimana Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal. Nah, yang kedua, awali dengan bismillah. Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa idza nasiya ay yadhkara ismallahi fi awwalihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi kalau ketika hendak makan itu baca bismillah. Kalau seandainya kita lupa di awal, maka ketika kita ingat itu bacalah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya, bismillah di awal dan di akhir. Kemudian akhiri dengan hamdalah. Man akala ta'aman wa qala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi kalau kita baca hamdalah, doa ini, ya,
maka selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga diampuni dosanya yang telah berlalu. Yang keempat, makan dengan tangan kanan. Ya ghulamu samillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik. Wahai pemuda, sebutlah nama Allah ketika hendak makan dan gunakanlah tangan kanan serta ambillah yang terdekat dari dirimu. Ya, itu etika makan dalam Islam. Dan tidak meniup makanan. Kalau makan itu panas jangan ditiup ya. Naha anin nafkhi fi syarabi. Rasulullah SAW melarang untuk meniup dalam gelas ketika minum. Itu makanan kalau seandainya panas tidak boleh ditiup dengan mulut kita. Tapi biarkan dingin sendirinya. Keenam, berhentilah sebelum kenyang. Ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batnihi hasbu ibni adamal luqimatun yuqimna salbuhu fa in lam yaf'al fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah baginya makanan, makan beberapa suapan sekedar dapat menegakkan tulang punggungnya, artinya memberikan tenaga. Maka jika tidak mau, maka ia dapat memenuhi perutnya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya, untuk udara. Maka kita tidak boleh makan sekenyang-kenyangnya, karena sumber penyakit bagi diri kita itu adalah dari perut, ya, dari lambung. Artinya dari makanan. Maka makanlah sesuai dengan etika yang diajarkan dalam Islam. Selanjutnya etika berpakaian. Yang pertama itu adalah pakailah pakaian yang halal, ya. Pakaian yang memang hasil usaha yang jelas sumbernya, ya. Jadi kalau seandainya kita makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, memakai pakaian yang haram, maka doa kita itu tidak akan pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pakailah pakaian yang tidak menyerupai lawan jenis, ya. Tidak menyerupai laki-laki bagi yang perempuan dan tidak menyerupai perempuan bagi yang laki-laki. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabihina minar rijali bin nisa wal mustasyabihati minan nisa'i bir rijal. Jadi Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan begitu juga wanita yang menyerupai laki-laki. Ketiga, pasangkanlah dari sebelah kanan, ya. Jadi kalau memasang baju, celana, sandal semuanya mulailah dari yang kanan. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhul tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi fi sya'nihi kullih. Jadi Rasulullah itu mendahulukan tangan kanan atau yang sebelah kanan ketika memakai sandal, menyisir, bersuci dan lain sebagainya. Keempat, berdoa. Alhamdulillahilladzi kassani, alhamdulillahilladzi. Keempat, berdoa. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi jangan lupa berdoa dan bacalah doa ini ketika kita memakai pakaian. Nah, khusus perempuan tambahannya juga adalah menutup aurat. Aurat perempuan, ya. Seluruh tubuhnya itu adalah seluruh tubuh perempuan itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Makanya Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'daina fala yu'daina wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi, artinya juga perintahkan kepada umatnya untuk memanjangkan jilbabnya, artinya adalah untuk menutup seluruh auratnya. Yang kemudian ketujuh, bagi perempuan tidak tipis dan tidak ketat. Tipis artinya tidak tembus pandang dan tidak ketat artinya tidak membentuk lekuk tubuhnya. Karena hal itu bisa saja mengundang syahwat laki-laki dan hal itu akan membahayakan dirinya sendiri. Nah, tidak memakai wewangian. Wewangian ini maksudnya wewangian yang yang mencolok, ya. Wewangian yang kemudian bisa mengundang hasrat seksual bagi pasangan bagi lawan jenisnya, karena hal itu pun juga akan membahayakan bagi dirinya sendiri. Jadi pakailah sekedarnya saja, ya. Tapi kalau seandainya memakai wewangian yang mencolok, maka kata Rasulullah SAW dalam hadisnya itu, ayyuma imratin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Jadi perempuan mana saja yang mengenakan wewangian lalu melewati sekelompok laki-laki sehingga mereka mencium wangi harumnya itu, maka ia seolah telah berzina. Kesembilan, pakailah pakaian yang lebar dan longgar.
artinya pakaian yang tidak ketat tadi ya. Ke-10 yaitu bagi laki-laki tidak memakai emas ya. Uhilladz dzahabu wal harilu li inathi ummati wa hurrima ala dzukuriha. Kata Rasulullah SAW, emas dan sutera itu dibolehkan bagi kaum perempuan umat Rasulullah dan diharamkan bagi laki-lakinya. Nah, begitu juga tidak memakai sutera tadi ya, karena yang demikian itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Etika pergaulan. Etika pergaulan kepada teman sebaya. Yang pertama itu adalah mengucapkan salam. Yang kedua itu senantiasa menyambung tali silaturahim. Yang ketiga saling mengerti serta saling memahami, ya. Dan keempat itu adalah saling tolong menolong dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Yang kelima saling memberikan perhatian, ya, saling mengasihi dan memberikan perhatian. Yang keenam senantiasa menjaga teman dari pengaruh buruk. Yang ketujuh saling memberikan nasihat. Yang kedelapan mendamaikan jika seandainya terjadi perselisihan. Yang kesembilan mendoakan teman agar mendapatkan keberkahan dan kebaikan dalam kehidupan. Yang kesepuluh jika seandainya sakit atau ditimpa musibah menjenguknya. Kemudian bagaimana etika kita kepada yang lebih tua? Yang pertama tentu menghormati, ya. Yang kedua mencontoh tingkah laku mereka yang baik yang dapat dijadikan pelajaran. Memberi salam ketika bertemu, tidak berkata kasar kepada mereka dan senantiasa mendoakan, terutama jika mereka adalah kedua orang tua kita. Sedangkan etika kita terhadap lawan jenis, yang pertama menghindari berkhalwat atau berdua-duaan. Karena kata Rasulullah, jauhilah berkhalwat dengan perempuan, demi Allah yang diriku berada dalam genggamannya. Tidaklah berkhalwat seorang laki-laki dengan seorang perempuan kecuali setan akan masuk di antara mereka berdua. Ya, artinya setan akan memperdaya mereka berdua. Yang kedua, tidak memandang lawan jenis dengan syahwat. Yang ketiga, hindari berjabat tangan dengan lawan jenis kecuali mahram. Yang keempat, menutup aurat jika seandainya bertemu dengan lawan jenis. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.